Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ainul Nurmala Suryani dari Prodi PGMI dengan NIM 231240101. Di sini saya akan menceritakan kisah tentang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik al-Quraisy al-Taimi. Jika diperhatikan garis keturunan Abu Bakar As-Siddiq, maka bertemu dengan garis keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada Murrah bin Ka'ab dan terus hingga ke atas. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq bernama Abdul Ka'bah. Ketika ia masuk Islam, Rasulullah SAW mengganti namanya dengan Abdullah. Kemudian nama ini lebih dikenal dalam berbagai periwayatan oleh ulama Ahlus Sunnah sebagai nama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, melekatnya panggilan Abu Bakar As-Siddiq serta ada beberapa gelar yang lain memiliki sebab tertentu. Bahkan kemudian gelar-gelar ini lebih populer dari nama aslinya. Sehingga nama Abu Bakar As-Siddiq banyak ditemukan dalam berbagai periwayatan. Ali At-Tanwi, Ali Al-Tantawi menyebutkan bahwa panggilan Abu Bakar oleh bangsa Arab berasal dari kata al-bakru yang berarti unta yang masih muda. Sedangkan bentuk plural dari kata ini adalah bikoroh. Jika seseorang dipanggil dengan bakron, maka hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut merupakan sosok pemimpin kabilah yang sangat terpandang kedudukannya dan juga sangat terhormat. Dari sini dapat dipahami bahwa digelarinya ia dengan Abu Bakar karena kedudukannya yang terhormat di tengah bangsa Quraisy, baik terhormat dari segi nasab ataupun garis keturunan, begitu juga dari segi setara sosial karena ia merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Kemudian Abu Bakar digelari dengan beberapa gelar, yaitu yang pertama ada Atiq dan As-Siddiq. Nah, untuk gelar Atiq ini yang disandang oleh Abu Bakar As-Siddiq memiliki beberapa pendapat di kalangan ulama. Sebagian mereka mengatakan bahwa disandangkannya gelar tersebut karena wajahnya yang atiq, yaitu cerah dan bersih. Nah, ada pendapat juga yang mengatakan bahwa ia digelari dengan atiq karena garis keturunannya yang bersih dan tidak ada cacatnya. Ada pendapat juga yang mengatakan bahwa ibunya tidak memiliki seorang pun anak laki-laki. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan, ibunya menghadap ke Ka'bah dan berkata, "Ya Allah, sesungguhnya ini adalah atiq, pembebasan dari kematian, maka anugerahkanlah ia padaku." Nah, setelah Abu Bakar As-Siddiq besar nih, ia kemudian digelari dengan atiq. Nah, namun ada sebab dalam sebuah riwayat disebutkan yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang berhasrat untuk memandang wajah orang yang terbebas dari api neraka, maka pandanglah wajah Abu Bakar." Hadis riwayat Hakim. Nah, adapun digelari dengan As-Siddiq, ulama juga berpendapat bahwa sebagian mereka mengatakan bahwa sebelum masuk Islam, Abu Bakar telah dikenal dengan sifatnya yang jujur dan dapat dipercaya. Bahkan orang-orang Quraisy tidak meragukan lagi tentang apa yang disampaikan oleh Abu Bakar.
Nah, oleh sebab itu ia digelari dengan As-Siddiq. Nah, pendapat lain mengatakan bahwa ia digelari dengan As-Siddiq karena sikapnya yang dengan segera membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Nah, perjalanan yang dilakukan dalam satu malam itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke Sidratul Muntaha serta kembali lagi ke bumi dalam rangka menjemput perintah sholat itu dianggap sebagai bualan belaka oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Nah, dengan sebab itu hal yang demikian dianggap sebuah perjalanan yang mustahil oleh mereka. Namun dengan tegas Abu Bakar berkata, "Sungguh aku membenarkan sesuatu yang lebih dari itu, peristiwa Isra dan Mi'raj dari segi segala kabar yang datang dari langit." Nah, Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan di Mekah pada tahun 573 Masehi atau lebih kurang 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Dari sini dapat dipahami ya bahwa Abu Bakar As-Siddiq lebih muda dari Rasulullah SAW karena beliau lahir pada tahun gajah atau tepatnya pada tahun 571 Masehi. Nah, ibu Abu Bakar As-Siddiq bernama Salma binti Sakhar bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Nah, ia digelari dengan Ummu al-Khair. Sedangkan bapaknya adalah Utsman bin Amir yang masuk Islam pada peristiwa Fathul Mekah, yaitu penaklukan kota Mekah. Nah, selanjutnya kita akan membahas wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Wafatnya Abu Bakar As-Siddiq yaitu pada Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Sebelum ia meninggal, Abu Bakar As-Siddiq menderita sakit lebih kurang 15 hari. Nah, pada rentang waktu tersebut, ia hanya terbaring di tempat tidur dan tidak bisa melakukan sholat berjamaah bersama sahabat lainnya. Agar sholat jamaah di masjid bisa terus berlanjut, Abu Bakar digantikan oleh Umar bin Khattab. Abu Bakar meninggal pada usianya yang ke-63 tahun. Jenazah Abu Bakar As-Siddiq dimandikan oleh istrinya, yaitu Asma binti Amish, sesuai dengan wasiatnya sebelum ia meninggal. Jika ada hal-hal yang tidak bisa ia lakukan, maka ia meminta bantuan kepada putranya, yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq menderita sakit yang mengantarkannya pada kematian disebabkan oleh makanan yang dibubuhi racun oleh seorang Yahudi. Abu Bakar As-Siddiq memakan makanan tersebut bersama Al-Harith bin Kaladah bin Al-Aqab bin Usaid. Mereka mengalami penyakit yang sama dan meninggal pada hari yang sama. Abu Bakar As-Siddiq memerintah lebih kurang 2 tahun. Berbagai keberhasilan telah ia torehkan dengan tinta emas sejarah, dan hal ini tidak akan bisa dilupakan oleh umat Islam hingga ke akhir zaman. Abu Bakar As-Siddiq menikah dengan 2 orang istri ketika ia masih di Mekah. Mereka adalah Qatilah binti Al-Azi dan Ummu Rumman bin Amir bin Uwaimar. Dari istrinya yang pertama, ia dianugerahi anak yaitu yang bernama Abdullah dan Asma, dan dari istrinya yang kedua ia dianugerahi dengan Abdurrahman dan Aisyah. Setelah masuk Islam dan hijrah ke Madinah, Abu Bakar As-Siddiq menikah kembali dengan 2 orang istri, yaitu Habibah binti Kharijah dan Asma binti Umaysh. Nah, dari Habibah ia dianugerahi Ummu Kulthum yang lahir setelah ia meninggal. Ummu Kulthum menikah dengan Thalha bin Ubaidillah yang merupakan salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Sedangkan dari Asma ia dianugerahi seorang anak yang bernama Muhammad. Nah, sekarang kita akan membahas Abu Bakar As-Siddiq sebelum dan sesudah masuk Islamnya beliau. Yang pertama ada kita membahas sebelum masuknya Abu Bakar
sebelum masuknya Abu Bakar ke Islam. Abu Bakar sebelum masuknya Islam. Nah, Abu Bakar itu tumbuh dari dan besar di tengah bangsa Quraisy di kota Mekah, yang merupakan keturunan yang terhormat dari kabilah Taim. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq sangat dikenal dengan sosok yang jujur, berakhlak yang baik, dan jauh dari kebiasaan buruk kaum jahiliyah, seperti gemar bermain wanita, lalu dan minum-minuman keras. Nah, Abu Bakar As-Siddiq bukanlah berasal dari keluarga yang miskin, akan tetapi sebaliknya, ia berasal dari keluarga yang kaya raya. Sebab profesi keluarganya adalah berdagang, sehingga profesi ini sudah mendarah daging bagi Abu Bakar As-Siddiq. Nah, banyak sekali rute dagang yang telah ia kunjungi, di antaranya ketika musim panas ia pergi ke Syam, dan musim dingin dia pergi ke Yaman. Dalam berdagang, Abu Bakar As-Siddiq sangat terkenal dengan kejujurannya dan dengan keramahannya, sehingga hal ini menjadikan ia seorang saudagar yang terhormat di antara pedagang yang lainnya di bangsa Quraisy. Nah, dalam sirah Nabawiyah, Ibnu Hisham menjelaskan bahwa Abu Bakar As-Siddiq merupakan sosok yang sangat lembut, yang sangat lembut dan santun terhadap kaumnya, yaitu terus mudah suka kepada orang lain, seorang pedagang ulung yang memiliki akhlak yang istimewa. Ia sering didatangi oleh para pemimpin kaumnya untuk meminta berbagai pendapat, dikarenakan ilmunya itu yang sangat luas, pengalaman berdagangnya yang mapan, kedudukannya yang tinggi di tengah kaum, dan penghormatannya yang tinggi kepada orang lain juga. Begitulah ringkasan dari kehidupan Abu Bakar As-Siddiq sebelumnya masuk Islam. Meskipun belum diturunkannya ajaran Islam, seolah-olah ia telah mengamalkan ajaran tersebut dengan benar. Lalu ia sangat terhindar dari kejelekan akhlak bangsa Quraisy yang jahiliyah dari segi kepercayaan dan peradaban. Ketika risalah Islam datang, dengan mudah ia menerimanya, sehingga ia menjadi laki-laki pertama yang masuk Islam ke dalam ajaran tersebut. Tidak sampai di sana, dengan segala usaha dan upayanya, ia menjadi salah satu tiang penyangga dakwah Rasulullah SAW. Ya, sekarang kita akan membahas setelah masuknya Abu Bakar As-Siddiq ke ajaran Islam. Nah, sebagaimana yang sudah disebutkan, yang telah dijelaskan tadi, bahwa Abu Bakar As-Siddiq merupakan seorang sosok yang terjaga kan dari keterpurukan akhlak bangsa jahiliyah. Seolah ia telah memeluk ajaran Islam meskipun ajaran itu belum diturunkan. Ia tidak ikut ataupun larut dengan kejelekan moral bangsa Quraisy, meskipun ia merupakan seorang pembesar dari salah satu kabilah terhormat di sana. Nah, setelah masuknya Islam, Abu Bakar As-Siddiq senantiasa menemani Rasulullah SAW dalam setiap dakwahnya. Dia tidak segan-segan untuk mengeluarkan hartanya untuk menyebarkan agama Allah. Kedekatan Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah SAW digambarkan dalam sebuah hadis yang artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW, ia pernah bersabda, jika seandainya aku dibolehkan untuk mengambil teman dekat dari umatku, maka sungguh aku akan memilih Abu Bakar. Akan tetapi ia adalah saudara dan juga sahabatku. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sebagai seorang penyangga dakwah Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq juga giat melakukan aktivitas dakwah. Abu Bakar As-Siddiq mengarahkan dakwahnya kepada dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok Quraisy yang memiliki fitrah yang bersih, pikiran yang lurus, dan tidak terpengaruh dengan kebobrokan akhlak dan akidah jahiliyah. Nah, yang untuk kedua yaitu kelompok fakir miskin di kalangan hamba sahaya dan orang-orang yang terzalimi dari kalangan non-Quraisy.
Nah, Abu Bakar As-Siddiq juga tidak segan-segan untuk mengeluarkan harta yang ia miliki untuk membantu dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hal ini juga dijelaskan dalam sebuah riwayat yang artinya dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia pernah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk bersedekah, maka kami pun melaksanakannya. Umar berkata, semoga hari ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Aku pun membawa setengah dari seluruh hartaku sampai Rasulullah SAW bertanya, wahai Umar, apa yang kau sisakan untuk wargamu? Ku jawab semisal dengan ini. Lalu Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Rasulullah SAW bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan? Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Umar berkata, demi Allah aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar selamanya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, pada suatu ketika pernah Abu Bakar dinasihati oleh ayahnya agar memerdekakan hamba-hamba yang kuat yang dapat menjadi pelindungnya. Dengan tegas, Abu Bakar menjawab dengan mengatakan, sesungguhnya yang aku lakukan adalah apa yang diinginkan oleh Allah. Berkat perjuangan dan pengorbanan yang ia berikan, ia berhasil mengislamkan beberapa orang sahabat yang dijanjikan masuk surga. Mereka adalah Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Thalha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Nah, cukup sekian dari cerita yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.